Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan rekan saya Muhammad Yusuf. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang struktur dan tipe pembuatan lain. Pengertian struktur. Struktur atau struct adalah tipe data bentukan yang berupa kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Struct dapat kita buat dengan kata kunci struct, kemudian diikuti dengan nama struct dan isinya, seperti pada gambar yang di bawah ini. Struct, nama struct, lalu buka kurung dan definisikan nilai yang akan dimasukkan. Di dalamnya tipe datanya bisa beragam, tidak sejenis seperti array. Berikut contoh pemrograman kodenya. Merupakan contoh pendeklarasian struct. Ada struct orang yang berisi char, nama, integer barat, dan integer tinggi. Lalu akan pengedar fungsi main sebagai fungsi utama. Akan dideklarasikan struct orang ke satu. Akan diisi nilainya yang nama anggotanya menjadi Rizky. Berat diisi nilainya 60, tinggi 172, dan akan di outputkan ke layar. Nama orang satu dot nama, berat badan akan integer, dan tinggi badan. Berikut hasil outputnya. Orang ke satu nama Rizky, berat badan 60 kg, tinggi badan 172 cm. Tidak hanya satu struct saja yang bisa didefinisikan. Struct juga dapat dibuat bersarang atau nested. Bersarang artinya ada struct di dalam struct, seperti contoh pada pemrograman ini. Ini contoh dari nested struktur. Ada struktur list harga, yang langsung dideklarasikan menjadi alat tulis secara langsung, dan di dalamnya ada struktur buku dan struktur ballpoint yang berisi anggota jenis dan harga. Langsung dideklarasikan menjadi buku 48, dan yang ballpoint mempunyai anggota jenis dan harga sama dideklarasikan menjadi ballpoint merah. Dibuat variabel buku 48 yang menyimpan nilai dari anggotanya, langsung diberi nilai dengan isinya buku isi 48 lembar, dan dibuat juga variabel harga yang berisi nilai harga isi 4.500, lalu akan di print ke layar. Dan nilai dari variabel buku 48 akan di print ke layar. Harga yang dari variabel harga 48, dan dibuat variabel baru ballpoint M, jenisnya dari nilai ballpoint merah, lalu harga pun sama, isi dengan nilai 4
akan di print dan ditampilkan ke layar. Ini adalah hasilnya. Jenis barang buku isi 48 lembar yang harganya 4.500, dan jenis barang ballpoint warna merah yang harganya 3.000. Dengan bisa mengakses anggota struktur, berarti bisa mengubah, mengoperasikan, atau menggunakan nilainya. Misalnya dengan operator penugasan yang merupakan operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel, ataupun operator pembanding yang merupakan operator membandingkan dua buah nilai hingga menghasilkan nilai false atau true. Berikut contoh program dari penugasan dan pembanding struktur. Di sini ada struktur yang bernama numerik yang langsung didefinisikan sebagai numerik yang anggotanya ada integer A dan integer B. Integer A diisi dengan anggota A yang langsung diinisialisasikan sebagai nilainya 5, dan inisial B berisi nilai dari anggota B yang langsung diinisialisasikan dengan nilainya 10. Lalu dilakukanlah operasi yang pertama, operasi penugasan. Ada A ditambah B, terus yang pengurangan A dikurang B, terus perbandingan, membandingkan dua buah nilai apakah nilai true atau false. Nah, A apakah lebih besar dari B, dan apakah A lebih kecil dari B. Ya, tersebut akan di print dan dihasilkan pada layar. Berikut hasilnya. Ada operasi penugasan A ditambah B hasilnya 15, lalu ada A dikurang B hasilnya min 5. Yang operasi perbandingan ada apakah A lebih besar dari B hasilnya false, apakah A lebih kecil dari B yang hasilnya true atau benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi. Di bahasa C tidak bisa mendefinisikan fungsi di dalam struktur karena itu merupakan kasus khusus pada sebuah kelas yang ada pemrograman berorientasi objek. Di bahasa pemrograman C tidak mendukung pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, nilai balik berupa struktur. Misal pun tidak bisa didefinisikan fungsi di dalam struktur, tetapi struktur bisa dipakai di dalam function sebagai argumen. Argumen tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga bisa mengembalikan sebuah nilai ataupun tidak mengembalikan sebuah nilai. Dan inilah contoh pemrogramannya. Include stdoh, lalu struktur siswa, lalu huruf awal buka, char nama, lalu in umur, huruf awal tutup. Nah, di sini library-nya menggunakan stdoh. Lalu struct siswa ini berfungsi untuk menampilkan char sama in.
Char ini berfungsi untuk mendeklarasikan atau menampilkan nama yang akan diinput yang dibatasi dengan 50 kata. Lalu in untuk menampilkan angka yang akan dituliskan untuk umur. Lalu in main struct siswa s sama dengan get information, kurung buka tutup. Lalu printf yang akan diinputkan oleh user. Lalu di sini ada %s untuk menampilkan kata dan %d untuk menampilkan umur atau angka. Lalu return 0. Nah, inilah hasil dari yang akan dituliskan user di atas. Seperti ini hasilnya. Sebagai contoh, isu umur 20. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian array dan struktur. Selain mendefinisikan tipe data primitif, struktur pun bisa mendefinisikan sebuah array. Ingat, hanya mendefinisikannya saja. Struktur tidak bisa mengisi nilai secara eksplisit. Contohnya, contoh pemrograman. Sini library-nya menggunakan stdio H dan string H. Ada in absent, char nama siswa dibatasi 10 kata, float nilai. In main menggunakan void in counter, struct student record. Printf enter record of to student or counter to. Nah, di sini fungsi counter ini untuk membatasi jumlah yang akan dimasukkan. Printf dan scanf. Sampai selesai. Lalu ini hasil pemrograman dari yang di atas. Masukkan absen, misalkan 1, nama isu, masukkan nilai misalkan 80, lalu absen kedua, masukkan nama Rizky, nilai 85. Langsung sini hasilnya. Hasil pemrograman array. Lalu yang selanjutnya ada inisialisasi struktur. Variabel struktur dapat dideklarasikan dengan deklarasi struktur atau sebagai deklarasi terpisah. Anggota struktur dapat diinisialisasi dengan menggunakan kurung kurawal. Ini adalah contohnya pemrograman. Struktur data tunggal. In tahun, in bulan, dan in tanggal. Menggunakan kurung kurawal. Lalu in main ulang tahun. Lalu printf masukkan tanggal menggunakan angka %d. Lalu return 0. Terus lalu akhiri dengan kurung kurawal tutup. Dan inilah hasil pemrograman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.